Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-185, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Yang subscribe semoga dijauhkan dari siksa kubur, amin. Allah Azza wa Jalla memberikan pemberitaan umum kepada seluruh makhluk bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah yang maha hidup tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat, semua akan mati. Kematian merupakan hakikat yang menakutkan. Dia akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah hakikat yang sudah diketahui. Maka, sepantasnya kita bersiap diri menghadapinya dengan iman sejati dan amal soleh yang murni. Di dalam video ini, insya Allah akan kami sampaikan beberapa peristiwa yang terjadi di alam kubur sehingga menjadikan kita lebih waspada dalam menjalani kehidupan dunia ini agar selamat di alam kubur. Pertama, alam kubur menakutkan. Dalam hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Hani' radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu, jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini melihat kubur, mengapa demikian? Beliau, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Karena fase setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat. Maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah Azza wa Jalla dalam kuburnya, seorang mukmin mengatakan, ya Rabb, segerakanlah kiamat agar aku kembali ke keluarga dan hartaku. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika melihat azab pedih yang disiapkan Allah Azza wa Jalla baginya, ia berseru, ya Rabb, jangan kau datangkan kiamat. Karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan. Kedua, gelapnya alam kubur. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatinya sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunjukkan kuburnya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyalati wanita itu, lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Ketiga, himpitan kubur. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, padahal kematiannya membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Dalam Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat. Keempat, himpitan kubur ini akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil. Dalam hadis At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, seandainya ada seseorang selamat dari himpitan kubur, maka bocah ini pasti selamat. Kelima, fitnah atau ujian kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Dalam hadis syahih, riwayat Imam Ahmad rahimahullah, dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya, lalu keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Dia si mayit menjawab, Rabbku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Al-Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, beliau utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan? Dia menjawab, aku adalah amalmu yang soleh. Maka ruh itu berkata, Rabbuku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah Rabbmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, apakah agamamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, aku tidak tahu. Lalu penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata dusta, berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuk Nia ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatangi Nia, dan kubur Nia disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki, berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka ruh itu berkata, Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Dari hadis yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pertanyaan dalam kubur berlaku untuk umum, baik orang mukmin maupun kafir. Keenam, azab dan nikmat kubur. Banyak sekali hadis yang menjelaskan keberadaan azab dan nikmat kubur. Hal ini telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ibnu Abil Izzi rahimahullah, penulis kitab Al-Aqidah Ats-Tahawiyah, berkata, telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah tentang keberadaan azab dan nikmat kubur bagi orang yang berhak mendapatkannya. Demikian juga pertanyaan dua malaikat. Oleh karena itu, wajib meyakini dan mengimani kepastian ini. Dan kita tidak membicarakan bagaimana caranya, karena akal tidak memahami bagaimana caranya, karena keadaan itu tidak dikenal di dunia ini. Syariat tidaklah datang membawa perkara yang mustahil bagi akal, tetapi terkadang membawa perkara yang membingungkan akal.
karena kembalinya ruh ke jasad di alam kubur tidaklah dengan cara yang diketahui di dunia, namun ruh dikembalikan ke jasad dengan cara yang berlainan dengan yang ada di dunia. Ketujuh, kalangan ateis dan orang-orang Islam yang mengikuti pendapat para filosof mengingkari adanya azab kubur. Mereka beralasan bahwa setelah membongkar kubur, mereka tidak melihat sama sekali apa yang diberitakan oleh nas-nas syariat. Mereka semua tidak mempercayai apa yang di luar jangkauan ilmu mereka. Mereka mengira bahwa penglihatan mereka dapat melihat segala sesuatu dan pendengaran mereka dapat mendengar segala sesuatu. Padahal kita saat ini telah mengetahui beberapa rahasia alam yang oleh penglihatan dan pendengaran kita tidak dapat menangkapnya. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membenarkan beritanya. Di dalam Al-Quran terdapat isyarat-isyarat yang menunjukkan adanya azab kubur. Antara lain adalah firman Allah Azza wa Jalla tentang Fir'aun dan kaumnya dalam Quran surat Al-Mu'min ayat ke-45 dan 46. Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk, yaitu tenggelam di lautan, kemudian pindah ke neraka Jahim. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Sesungguhnya ruh-ruh mereka dihadapkan ke neraka pada waktu pagi dan petang sampai hari kiamat. Jika hari kiamat telah terjadi, ruh dan jasad mereka berkumpul di neraka. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, mayoritas ulama menyatakan bahwa penampakan mereka itu terjadi di barzakh, dan itu merupakan dalil penetapan adanya siksa kubur. Kedelapan, sebab-sebab siksa kubur. Sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan siksa kubur ada dua bagian, mujmal atau global dan mufassal atau rinci. Sebabnya secara mujmal atau global, yaitu kebodohan terhadap Allah Azza wa Jalla, menyia-nyiakan perintahnya dan menerjang larangannya. Sedangkan sebabnya secara mufassal atau rinci adalah perkara-perkara yang dijelaskan oleh nas-nas sebagai sebab siksa kubur. Di sini akan kami sebutkan di antara sebab mufassal sehingga kita bisa menjauhinya. 1. Namimah, yaitu menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain untuk merusak hubungan mereka. 2. Tidak menutupi diri ketika buang hajat. 3. Ghulul, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi oleh imam. 4. Dusta. 5. Memahami Al-Quran namun tidak mengamalkannya. 6. Zina. 7. Riba. 8. Mayit yang ditangisi keluarganya jika mayit tersebut tidak melarang sebelumnya. 9. Hal-hal yang menyelamatkan dari siksa kubur. Perkara yang akan menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah orang yang mempersiapkan diri sebelum menghadapi kematian yang datang tiba-tiba. Di antara persiapan menghadapi maut adalah segera bertaubat. 1. Menunaikan kewajiban syariat. 2. Memperbanyak amal syaleh. 3. Memperbaiki akidah, berjihad. 4. Berbuat baik pada orang tua. 5. Menyambung silaturahim, nansai, dan amal-amal syalih lainnya. Dengan amalan tersebut, Allah Azza wa Jalla memberinya jalan keluar dari tiap kesulitan dan kesusahan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dengan mengutip hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam syahihnya, sesungguhnya orang mati dapat mendengar suara langkah kaki orang-orang yang pergi meninggalkannya. Jika ia seorang mukmin, maka salat berada di dekat kepalanya, puasa berada di sebelah kanannya, zakat di sebelah kirinya, perbuatan baik seperti berkata benar, silaturahim, dan perbuatan baik kepada manusia berada di dekat kaki. Ia lalu didatangi oleh malaikat dari arah kepalanya, maka syalat berkata, di arahku tidak ada jalan masuk. Kemudian ia didatangi dari sebelah kanan, maka puasa berkata,
Di arahku tidak ada jalan masuk. Kemudian ia didatangi dari sebelah kiri. Maka Zakat berkata, di arahku tidak ada jalan masuk. Kemudian ia didatangi dari arah kedua kakinya. Maka perbuatan baik, seperti berkata benar, silaturahim, dan berbuat baik kepada manusia, berkata, di arahku tidak ada jalan masuk. Lalu dikatakan kepadanya, duduklah. Ia pun duduk. Kepadanya ditampakkan bentuk serupa matahari yang hampir terbenam. Ia ditanya, siapa lelaki ini yang dulu bersama kalian? Apa pendapatmu tentangnya? Ia menjawab, tinggalkan aku ingin syalat. Mereka menyahut, sungguh kamu akan melakukannya, tetapi jawablah pertanyaan kami. Ia berkata, apa pertanyaan kalian? Mereka menanyakan, apa pendapatmu tentang lelaki ini yang dulu bersama kalian? Apa persaksianmu terhadapnya? Ia menjawab, aku bersaksi bahwa ia adalah utusan Allah dan dia membawa kebenaran dari Allah. Lalu dikatakan kepadanya, dengan dasar keimanan itulah kau telah hidup, dan dengan dasar itu kau telah mati, dan dengan dasar itu pula kau akan dibangkitkan insya Allah. Kemudian dibukakan baginya pintu surga, lalu dikatakan kepadanya, ini tempat tinggalmu di surga dan segala yang telah Allah siapkan untukmu. Ia bertambah senang dan gembira. Kemudian dibukakan pintu neraka dan dikatakan, itu adalah tempat tinggalmu dan segala yang telah Allah siapkan untukmu jika engkau mendurhakainya. Ia bertambah senang dan gembira. Kemudian kuburnya diluaskan seluas 70 hasta dan diterangi cahaya. Jasadnya dikembalikan seperti semula, dan ruhnya dijadikan di dalam penciptaan yang baik, yaitu burung yang bertengger di pohon surga. Ke-10. Memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dan azab kubur. Fitnah atau ujian dan azab kubur adalah masalah besar, sehingga Rasulullah SAW memohon perlindungan dari hal itu, baik dalam salat maupun di luar salat. Beliau pun sangat menekankan kepada umatnya untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala fitnah dan azab kubur. Ke-11, orang-orang yang terpelihara dari ujian dan siksa kubur. Sebagian kaum mukmin yang melakukan amal-amal besar atau tertimpa musibah besar akan terjaga dari fitnah atau ujian dan azab kubur. Di antara mereka, 1. Orang yang mati syahid. An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji dalam kubur kecuali yang mati syahid?" Beliau menjawab, "Cukuplah baginya ujian kilatan pedang di atas kepalanya." 2. Seseorang yang gugur ketika bertugas jaga di jalan Allah. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, setiap orang yang meninggal amalnya ditutup, kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat, dan ia akan aman dari fitnah kubur. 3. Seseorang yang meninggal hari Jumat. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi, Abdullah bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah duduk bersama Sulaiman bin Syar dan Khalid ibn Urafah. Mereka menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang meninggal karena sakit perut. Keduanya ingin menyaksikan jenazahnya. Salah satunya mengatakan kepada yang lain, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang meninggal karena sakit perut tidak akan diazab di dalam kubur? Yang satunya menjawab, engkau benar. Allahu a'lam bisawab. Semoga kita selalu di jalan yang lurus sesuai tuntunan Nabi dan para sahabatnya. Terima kasih sudah tonton video ini. Silahkan di like jika kalian suka. Jangan lupa subscribe ya.